Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna fahma. Amma ba'du. Para ayah bunda dan juga para pembina PPI JSIT se-Kabupaten Malang rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Ta'ala sehingga bisa mengisi hari-hari di sepertiga terakhir bulan Ramadan dengan kegiatan yang positif, yang produktif. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amal kita dan mengumpulkan kita di antara barisan orang-orang yang bertakwa, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya dan bunda sekalian, rahimakumullah. Materi pada kesempatan ini tentang tarbiyah Rasulullah SAW pada anak usia balik. Biasanya disebut akil balik. Apa sebenarnya usia balik ini? Insya Allah sudah sama-sama kita fahami ya. Balik yang secara bahasa adalah artinya sampai. Balagha yablughu itu adalah sampai. Balik orang yang sampai. Artinya dia adalah sebuah ukuran waktu umur yang menjadikan seorang muslim mendapatkan segala konsekuensi hukum Islam atau taklif. Jadi jika seorang muslim sudah mencapai usia balik, maka ia wajib untuk menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Biasanya ada kata-kata akil. Akil artinya berakal. Dia sudah mengerti, sudah lebih daripada sekedar mumayyiz. Kalau mumayyiz itu usia sebelum balik, dia bisa membedakan mana yang tepat, mana yang tidak. Bisa disuruh, diperintahkan, dikasih tugas. Nah, untuk usia yang balik adalah di atasnya, yang antara satu orang dengan yang lainnya berbeda. Batas ataupun startnya ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Biasanya kalau perempuan lebih cepat. Ketika laki-laki mungkin agak lambat. Jadi sejak saat balik itulah dia dicatat amal-amal perbuatannya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan rufi al-qalamu an thalath. Pulpen itu diangkat dari 3 kondisi. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqid. Dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Ketika orang itu tidur, apapun yang dilakukan, yang dikatakan, maka tidak tercatat, tidak diperhitungkan. Begitu pula ketika orang tertidur, betul-betul tidur ya, bukan disengaja, tetapi karena ketiduran, maka pada saat lewat waktu sholat, baru diharuskan melaksanakan sholat pada saat dia terbangun. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa dari sholat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat apabila dia sudah terbangun ataupun teringat dari lupanya itu. Yang kedua yaitu wal majnun hatta yafiq. Pulpen diangkat, tidak dicatat amal kegiatan seseorang pada saat orang itu dalam kondisi yang akalnya tertutup atau majnun, tidak berfungsi, dia orang gila, sampai dia kembali sadar dan kembali ingat, bisa berpikir lagi. Dan yang ketiga adalah
wa anisobi atau wa anisohir hatta yablugh. Pulpen diangkat dari anak kecil sampai dia balik. Inilah korelasi kita adalah pada poin ketiga, yaitu pada saat dia sudah balik. Walaupun sebelum balik dia sudah harus diajari dengan amal-amal ibadah, aktivitas yang baik. Belum ditulis, tetapi kebaikannya itu diberikan kepada orang tuanya atau kepada walinya yang telah mengajarkan sunnah hasanah kepada putranya atau kepada anaknya ini. Rasulullah SAW memberikan banyak sekali perhatian dalam pendidikan generasi muda, salah satunya dari kalangan remaja yang masuk usia balik. Karena usia balik ini menjadi momen penting dalam kehidupan seorang muslim, yang mana sejak saat itulah setiap orang ditulis amalnya dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Momen inilah sang anak tersebut menghadapi transisi penting menuju kedewasaan. Dan Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai Islam yang kuat kepada para remaja agar mereka tumbuh berkembang menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalani kehidupan. Maka berikut ini adalah metode Rasulullah SAW dalam mendidik anak usia balik yang tentunya banyak sekali metode, tapi karena keterbatasan waktu, kita sampaikan ya secukupnya insya Allah. Yang pertama dan yang paling utama adalah menanamkan tauhid kepada Allah sebagai dasar kehidupan. Jadi selalu memulai ya beliau Nabi kita Muhammad SAW selalu memulai dengan menanamkan tauhid kepada Allah Ta'ala sebagai dasar kehidupan, yang merupakan adalah hal yang diajarkan oleh beliau ketika mendidik para remaja usia balik. Rasul mengajarkan para pemuda tersebut untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang baik. Salah satu contohnya yaitu pada saat beliau bersabda kepada Abdullah bin Abbas, yang kita kenal beliau ini seorang sahabat mulia yang sangat belia, merupakan saudara sepupu Rasulullah ya. Jadi Rasulullah adalah anak daripada Abdullah, sedangkan Abdullah bin Abbas itu putra daripada Al-Abbas, pamannya Rasulullah sendiri. Dan beliau sangat akrab dengan Abdullah bin Abbas dan sempat mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma alimhu at-ta'wil faqih fiddin, ya Allah ajarilah anak ini takwil dan fahamkanlah dia dalam urusan agama ya, sehingga Abdullah bin Abbas memiliki basirah, mata hati yang sangat tajam karena didoakan Nabi ini punya takwil yang tepat, sehingga beliau dalam usia yang sangat muda bisa menjadi rujukan para sahabat. Pada saat Nabi wafat itu usia Abdullah antara 13 atau 15 tahun, jadi masih sangat-sangat kecil. Walaupun demikian, beliau punya kecerdasan dan keluasan ilmu yang luar biasa, sampai diberi julukan Turjumanul Quran, juru bicaranya Al-Quran. Nah, satu saat Nabi mengajarkan kepada Abdullah, ya ghulam, wahai anak muda, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini hadis yang panjang dan potongannya seperti ini ya. Jadi mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang masalah tauhid supaya menjaga Allah Ta'ala, menjaga aturannya, menjaga prinsip-prinsipnya, menjaga agamanya, maka Allah Ta'ala akan menjaga manusia. Ada lagi di antara riwayat, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah Ta'ala dalam kondisi pada saat engkau dalam kondisi yang senang, dalam kondisi yang lapang, yang bergembira, maka Allah akan mengenalmu, Allah akan menolongmu pada saat kondisi yang terjepit atau kondisi yang dalam kondisi yang sangat sulit. Kadang-kadang manusia ketika lapang lupa kepada Allah, tapi pada saat sempit itu kembali pada Allah. Nah, yang baik adalah semuanya.
semuanya kita ingat pada Allah. Jadi di sini Nabi mengajarkan tauhid kepada Abdullah bin Abbas, seorang anak muda, seorang remaja yang tumbuh berkembang sehingga bisa mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang baik. Ketika seorang anak ini mengenal dengan Allah Ta'ala, dengan pengenalan yang baik, memiliki kekuatan dalam bidang tauhid yang dilandasi oleh ilmu yang benar, dia kenal iman pada Allah Ta'ala dengan keimanan yang bagus. Allah Ta'ala adalah zat satu-satunya yang memberikan rezeki. Allah Ta'ala yang mentakdirkan kebaikan ataupun keburukan kepada manusia. Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan berpikir, kekuatan dalam segala hal. Maka sosok anak ini akan memiliki keimanan yang kuat. Tidak gampang terpengaruh oleh segala situasi dan kondisi yang saat ini tidak menentu, ya. Jadi tidak gampang putus asa, tidak gampang frustasi, tidak gampang menyalahkan diri sendiri mungkin ya, ataupun kondisi, ataupun bahkan menyalahkan orang tuanya. Dia meyakini dengan keyakinan yang sepenuhnya bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang mentakdirkan kebaikan, ada hikmahnya, keburukan juga demikian, yang menyusahkan itu juga banyak hikmahnya dan seterusnya. Itulah penanaman tauhid yang sangat-sangat penting kepada buah hati kita masing-masing, kepada anak-anak kita, kepada santri-santriwati kita, kepada siswa dan siswi kita. Kita tanamkan nilai-nilai tauhid, dan CSIT sebagai sebuah institusi yang integral, yang komprehensif, memadukan nilai-nilai ini, nilai kehidupan di alam raya itu dengan penciptanya. Ketika mereka kita ajak rekreasi, maka kita hubungkan bahwasanya indahnya alam raya itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Maka harus bertasbih, harus bertahmid kepada penciptanya. Dan seterusnya ya, itu adalah nilai-nilai tauhid yang harus kita ajarkan. Dan tadi di surah Luqman diajarkan oleh Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu adalah sebuah nilai ketauhidan yang sangat dalam. Syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Jadi tidak boleh syirik, berarti kita bertauhid secara totalitas kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, membiasakan anak disiplin dalam beribadah. Beliau mengajarkan alangkah pentingnya untuk beribadah kepada Allah, terutama sholat. Sholat ini menjadi indikator yang paling utama, karena nanti pada saat kita di yaumul hisab, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumul qiyamah, sholat pertama-tama yang nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya beres, semuanya beres. Kalau sholatnya berantakan, semuanya menjadi berantakan. Banyak persoalan yang kita hadapi itu disebabkan karena sholatnya tidak tertata dengan bagus. Maka pesan-pesan yang disampaikan para ulama kita, jika engkau ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah sholatmu. Bagaimana cara memperbaiki? Ya harus kita laksanakan sesuai dengan hukum-hukum fikihnya, kemudian dengan kekhusyukan, melaksanakan dengan tepat waktu, dengan berjamaah, dan lain-lainnya. Karena perintah sholat ini dalam Al-Quran disebut aqimus sholah, bukan hanya semata-mata sholu, tetapi tegakkanlah, dirikanlah sholat. Jadi sholat ini sebagai contoh ibadah, beliau memerintahkan kepada orang tua agar anak-anak ini ya dilatih supaya melaksanakan sholat sejak dini dan terus dilatih hingga memasuki remaja ini. Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian supaya mereka menegakkan sholat pada saat mereka itu usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashr. Dan pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan pada saat mereka mokong, tidak mau mendirikan sholat, supaya mereka melaksanakan sholat. Kalau tidak mau, maka boleh dipukul pada saat usianya sudah 10 tahun.
Jadi usia 7 tahun ini kan belum usia balik ya, tapi di sini usia kurang lebih usia mumayyiz, tadi yang bisa membedakan, oh bisa sholat, bisa mengerjakan ini itu sudah dilatih. Karena pembiasaan sejak dini itulah akan menjadi sebuah tarbiyah yang sangat penting untuk anak-anak kita ini. Kalau tidak mau, maka sampai dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan tadi. Jadi pembiasaan ini penting supaya anak-anak punya rasa tanggung jawab dan kemandirian atas kewajiban agama sejak awal, terutama sholat. Ya barangkali ya ini kalau pada generasi kita ya dulu sejak kecil itu hal-hal yang lumrah, yang wajar ya. Tetapi coba kita lihat Gen Z sekarang ini ataupun generasi Alpha sekarang ini ya. Mungkin kalau mereka berada di komunitas yang baik, ketika mereka di pesantren, terkondisi dengan tepat waktu. Coba, tapi kalau pada saat liburan misalnya, itu bisa kita rasakan sebagian anak-anak itu agak kurang bisa teratur, kurang bisa mandiri dalam melaksanakan sholat. Harus dibangunkan, membangunkannya pun juga tidak cukup sekali, bisa 3 kali, bisa didorong-dorong, bisa digoyang-goyang tubuhnya sampai bangun. Kalaupun sholat juga belum dilaksanakan dengan cara yang sempurna. Dan ya seperti itulah PR kita bersama-sama ya. Disiplin ya, kita kembali pada diri kita sendiri. Orang tua harus mendisiplinkan diri kita sendiri supaya tertular kedisiplinannya kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, kelanjutan daripada hadis yang tadi ya, yaitu hendaklah mereka ini kita pisahkan anak berdasarkan perbedaan jenis kelaminnya atau gendernya. Tips mendidik anak ala Rasulullah yang satu ini mungkin jarang diketahui, padahal ada hadisnya yang tadi sudah kita baca sebagai kelanjutan ya. Menurut Rasul, anak perempuan dan laki-laki harus sudah pisah kamar kalau memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan ya barangkali tempat tidur lah paling enggak ya. Tapi kalau sebisa mungkin dipisah kamarnya apabila memungkinkan. Nah, jadi di samping mereka kita perintahkan sholat usia 7 tahun mulainya, kemudian dipukul, dan ini kelanjutannya, wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkanlah di antara mereka pada tempat-tempat tidurnya. Orang tua ini perlu menjelaskan kepada anak mengapa tidak boleh lagi sekamar. Dan hendaklah diajarkan juga untuk tidak mandi bersama atau melepas pakaian di depan lawan jenis termasuk saudara kandung. Walaupun ada kelonggaran-kelonggaran dalam bab aurat antara ibu dengan anak laki-laki, antara ayah dengan anak perempuan, ada kelonggaran-kelonggaran antara saudara mereka, saudara laki-laki perempuan, bahkan sesama jenis mereka, antara saudara laki-laki atau antara saudara perempuan, tetapi tetap ada batasan-batasan yang harus difahamkan. Bukan hanya kita perintahkan, tetapi harus difahamkan dengan pemahaman dan bahasa yang pas tentunya untuk anak-anak ini, ya dengan bahasa mereka, dengan cara-cara yang pada saat mereka bisa menerima konsep-konsep Islami seperti ini. Karena pada kondisi saat ini ya ada hal-hal tertentu yang berbahaya yang terjadi. Ya itulah penyimpangan-penyimpangan hal yang tidak kita inginkan itu bisa jadi di antara saudara mereka sendiri. Nah, itulah ya Nabi sudah mewanti-wanti kita supaya menjaga pergaulan mereka sejak dini dan memberikan pemahaman yang bagus kepada anak-anak ini. Berikutnya, yang keempat adalah menekankan akhlak mulia dalam kegiatan sehari-hari. Akhlak adalah aspek yang sangat penting dimiliki bagi pendidikan remaja menurut Rasulullah SAW. Beliau menanamkan sifat-sifat seperti jujur, rendah hati, dan lain-lain. Ya. Beliau bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Remaja dididik oleh akhlak yang baik sebagai panduan hidup, maka baik dalam hubungan kepada Allah dan kepada makhluknya. Ya.
Jadi akhlak ini ada akhlak atau adab kita kepada Allah Ta'ala, yang diantaranya adalah tadi termasuk tauhid. Kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kita cinta kepada Allah melebihi dari semua makhluknya. Kita takut, berharap, kita memposisikan Allah Ta'ala sebagai khalik, kita ibadah dengan benar, itu akhlak kita kepada Allah. Nah, sedangkan akhlak kepada makhluk, adab kita, bagaimana interaksi antara anak kepada orang tua, interaksi anak dengan gurunya, interaksi anak dengan kawan-kawannya, dengan lingkungannya, itu kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi adab qoblal amal atau qoblal ilm. Adab ini kita ajarkan sebelum yang lain-lain. Sebelum kita ajari tentang masalah amal praktis atau masalah ilmu, kita ajarkan. Jadi di antara tafsir ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu ada sebagian di antaranya Ali itu mengatakan adibu ahlakum wa alimuhum. Jadi ajarkanlah adab kepada mereka, ajarkanlah ilmu kepada mereka supaya mereka punya akhlak, bagaimana sopan santunnya, kemudian tutur katanya. Kalau kita tidak boleh wala taqulahuma uf, tidak boleh mengatakan kata-kata uf. Uf ini kan bahasa Arab, mungkin dalam bahasa kita atau mungkin kita menyampaikan kekecewaan ya dalam bentuk kata-kata yang biasa, artinya tidak sampai dengan nada tinggi. Kalau mengatakan kata-kata yang seperti itu saja tidak boleh, apalagi kalau si anak ini mengatakan dengan kata-kata yang tinggi, apalagi dengan misuh-misuh, naudzubillah ya, dengan mencaci maki orang tuanya karena tidak mengikuti permintaannya, atau bahkan sampai memukuli orang tuanya, atau bahkan waliyadzubillah sampai membunuh orang tuanya gara-gara tidak mau menuruti, memberikan apa yang diminta oleh si anak ini. Itulah ya, generasi sekarang ini tantangannya besar ya. Jadi kita ajarkan akhlak yang baik kepada mereka ya, ketika mereka telah terdidik dengan akhlak yang baik, kalaupun mereka dipertemukan dengan jodoh, insya Allah adalah yang terbaik. Dan akhlak kepada mertua juga demikian. Sama dengan orang tuanya, memperlakukan orang mertua seperti kepada orang tuanya. Baik, itu kemudian yang kelima, mengajarkan keberanian dalam berbuat baik. Asyaja'ah ya. Rasulullah juga mendorong anak usia balik agar berani untuk berbuat kebaikan dan tidak takut mengambil atau melakukan sifat yang benar. Beliau juga tidak menutup pintu bagi para pemuda yang ingin bertanya kepadanya tentang masalah-masalah agama. Beliau pernah bersabda yang artinya, janganlah kalian, la takun imma'ah, jangan kalian menjadi orang-orang yang imma'ah, yang punya ikut-ikutan ya, atau seperti bunglon. Yang berkata, jika manusia baik, kami juga akan baik. Dan jika mereka berbuat zalim, kami juga akan berbuat zalim. Tetapi tetapkanlah diri kalian. Jika manusia berbuat baik, maka kalian juga harus berbuat baik. Dan jika mereka berbuat jahat, janganlah kalian ikut-ikutan jahat. Atau riwayat Tirmidzi ini. Ini memberikan perintah supaya anak-anak ini punya tabiat, punya kematangan, kedewasaan dalam usianya yang mungkin ya. Jadi kalau saya amati begini ya, banyak perspektif dalam hukum Islam, usia balik ini menjadi standar ya. Di antaranya tentang istilah yatim. Nah, yatim itu ya dalam kacamata fikih, ketika dia sebelum balik itu disebut yatim. Ketika dia sudah mencapai usia yang balik ini, maka dalam hal ini status itu sudah hilang. Artinya apa? Sejak dia sudah balik, maka dia dianggap sudah dewasa. Nah, seperti itu. Demikian pula, pada saat orang tua memberikan biaya hidup, pemeliharaan kepada anak-anaknya, itu para ulama banyak yang memberikan semacam batasan, ya sampai balik. Ketika sudah balik, maka mereka sudah dianggap mandiri. Nah, coba ya, ini
Eh, Kalau pada zaman dahulu barangkali sudah terterapkan ya, banyak para sahabat yang usia sebelum balik itu sudah agak matang dan sudah balik itu sudah lebih matang lagi. Yang tadi kita contohkan, ada Abdullah bin Abbas, ada Zaid bin Haritha, ada Zaid bin Thabit, bahkan ada Usama bin Zaid yang menjadi panglima ya, usia 17-18 tahun itu, Masya Allah. Yang dipimpinnya ada Abu Bakar, ada Umar itu ya. Jadi rupanya mereka dalam usia-usia yang sedemikian dini itu sudah memiliki kedewasaan yang luar biasa. Ya, itulah faktor diantaranya mungkin karena keberanian ini yang kurang diajarkan oleh orang tua sekarang kepada anaknya. Segala kemauan yang diinginkan oleh anaknya itu dituruti tanpa berpikir panjang apakah itu memberikan dampak positif atau negatif. Sehingga banyak kasus ketika ada frustasi ya dari anak-anak dan mereka itu bukan usia balik lagi, bahkan sudah remaja, sudah pemuda, sudah mahasiswa, sudah mahasiswi, itu ada kasus-kasus, ada yang bunuh diri, begini begitu. Dan di antara pesan-pesan yang ditinggalkan oleh anak-anak itu, oleh para remaja ini, menyampaikan terima kasih kepada mama, kepada papanya yang telah menjadikan anak ini tidak berguna. Ya, seolah-olah begitu, padahal maksud ayah ibu memenuhi segala kebutuhan itu kan ya memanjakan ya, memberikan fasilitas yang berlebih kepada anak-anak. Tapi anak-anak merasa hidupnya tidak berguna, tidak punya pilihan, semua disetir oleh orang tuanya, mengikuti kemauan orang tuanya, tidak punya kemandirian dalam hal memilih. Nah, ini kan ada semacam kesenjangan persepsi antara anak dan orang tua ya. Nah, nanti barangkali Bu Eni bisa lebih detail dari sisi psikologinya bagaimana ya. Saya hanya menyampaikan normatif saja ya. Jadi keberanian, ya. Berani ini kan ada al-harb al-syaja'ah fil harb atau asy-syaja'ah al-harbiyah dan ada asy-syaja'ah nafsiyah. Nah, keberanian dalam hal kejiwaan, di antaranya dia terbuka, mengakui kesalahan apabila salah, dia open minded ya, dia memiliki kepercayaan diri ketika disuruh, bisa memimpin, menjadi pemimpin untuk anak-anaknya dan lain-lain. Nah, itulah kita ajarkan keberanian ya. Dulu pada zaman Nabi itu banyak sahabat ketika perang Uhud itu yang membunuh Abu Jahal itu dua anak yang usianya baru usia SMP, usia 14-15 tahun itu. Mencari-cari mana namanya Abu Jahal ya. Mereka berdua akhirnya menikam Abu Jahal sampai mati, tewas itu anak-anak. Nah, kemudian ada Abdullah bin Umar yang kalau nggak salah pada perang Uhud yang sampai jinjit-jinjit supaya posisinya lebih tinggi daripada fisik yang sebenarnya ya, khawatir ditolak. Nah, kemudian ketika akan ditolak, saya punya keahlian begini begitu. Apa? Saya bisa memanah begini ya, akhirnya diterima. Nah, seperti itulah keberanian para sahabat dulu ya dalam ruang yang real ya, berani asyaja'ah, dan itu dibuktikan oleh anak-anak Palestina sekarang ini. Masya Allah, mereka dalam usianya yang demikian kecil tapi punya keberanian menghadapi Zionis Israel. Itu karena punya syaja'ah nafsiyah tadi dalam dirinya, dan itu didikan dari orang tuanya dengan didikan dasar daripada didikan Al-Quran. Nah, berikutnya yang keenam, ajarkan tanggung jawab dan amanah. Mendidik anak ala Rasulullah juga melibatkan rasa tanggung jawab dan amanah. Beliau sendiri ya, karena saking seamanahnya sampai diberi gelar Al-Amin yang artinya bisa dipercaya. Nah, jika ingin si kecil tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan amanah, maka orang tua tidak cukup hanya memberi teori, namun juga harus disertai dengan contoh. Misal ya dalam kehidupan sehari-hari, beri anak tanggung jawab untuk membereskan mainannya misalnya, kalau dia masih kecil, atau membereskan buku-bukunya, tas-tasnya, barang-barang milik pribadinya, supaya bisa tertata dengan baik. Lalu jika sudah usia sekolah, ajarkan anak-anak mengenai tanggung jawab, mengerjakan tugas-tugas sekolah, tugas membersihkan rumah, dan lain-lain. Dicek ya, dia punya tanggung jawab dan amanah ini. Bahkan ya saya salut dengan salah seorang ummahat yang pada saat sampai sekarang pun ngecek anak-anaknya yang walaupun sudah kuliah ya,
itu ngecek sampai amal yauminya. Coba ya, ini menjadi pelajaran bagi kita-kita ini. Kadang-kadang kita ngecek itu sehat nak, bagaimana ininya, makannya, kegiatannya gitu ya. Tapi Masya Allah Ummahat ini memberikan contoh, ngecek sampai kepada qiyamul lailnya, apakah tadi qiyamul lail, apakah sekarang puasa, apakah tadi baca maksurat, apakah ini itu, ya Allah Masya Allah ini sebagai inspirasi bagi kita semuanya. Bahwasanya perlu kita mengawal anak-anak kita ini ya sampai dengan pengawalan yang sedemikian detail ya dalam hal yang positif. Nah, Nabi sendiri kan memberikan mutaba'ah pada para sahabat, siapa yang pagi ini telah melakukan amal-amal baik, telah baca Al-Quran, telah sodako, telah mengunjungi orang yang sakit, telah mengantarkan jenazah ke kuburan, ternyata yang jawab adalah Abu Bakar. Nah, itu contoh syar'inya, masyru'iyatul mutaba'ah ya. Dianjurkannya kita untuk mengevaluasi kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita masing-masing. Kalau Rasul kepada para sahabat, kalau kepala sekolah ya kepada guru-gurunya, kepada karyawannya. Kalau murabi-murabi yang ada di PPI ya kepada binaan-binaannya itu syar'i ya, bukan hal yang bid'ah. Itu adalah kita contoh dari Rasulullah langsung. Baik, ini tentang masalah tanggung jawab dan amanah. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah mendidik anak melalui keteladanan. Ini sangat penting ya. Nabi tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata yang indah, akan tetapi juga dengan menggunakan keteladanan sifat. Keteladanan ini yang paling efektif apabila digunakan dalam mendidik para remaja. Orang tua dapat menjadikan Rasul sebagai suri teladan, dan orang tua dapat menjadi teladan untuk anak-anaknya. Jadi berbagai cara di atas hanya akan berhasil jika Anda juga mencontohkannya, bukan sekedar memberi teori. Sebab anak merupakan pengamat sekaligus peniru yang ulung. Jika orang tuanya disiplin, maka anak akan mencontoh. Namun jika orang tua sering berkata kasar, anak pun akan mengikutinya ya. Dengan tanpa sadar, orang tua telah mendoktrin kepada anaknya supaya dia tidak memiliki pilihan ya. Misalnya orang tua yang otoriter, yang saklek, pokoknya kamu harus ini ya. Misalnya dalam hal kuliah, orang tua punya kemauan supaya anaknya masuk ke kuliah tafsir Al-Quran wa tafsir misalnya ya. Tapi anaknya insecure, tidak punya kepercayaan diri. Nah, orang tuanya memaksa, maka anak itu mungkin mau ikut, tapi 1-2 tahun dia sudah bosen, tidak punya passion dalam bidang itu. Nah, memangnya yang kuliah itu orang tuanya, ya kan yang kuliah anaknya. Kita hanya bisa mengarahkan anak itulah yang punya pilihan. Nah, seperti itulah ya. Harus dengan komunikasi yang baik. Ya, kalau di sini adalah kita disuruh untuk menjadi teladan. Agar dapat menerapkan berbagai cara mendidik anak ala Rasulullah di atas, hal paling penting yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah memperbaiki diri terlebih dahulu. Sebab sebagus apapun ajaran teori untuk anak akan tetap kalah dari contoh atau praktek langsung dari orang tua ya. Saya pernah memberi nasihat kepada anak saya ya. Di antaranya begini, kamu itu jangan mengomentari segala hal yang justru tidak bisa merubah takdir. Nah, itu dalam perjalanan obrolan di perjalanan ya. Ya, jadi buat apa komentar sesuatu yang kita nggak bisa merubah takdir? Nah, itu ternyata saat yang lain saya ditegur oleh anak saya. Loh, bukankah Abi dulu yang ngasih nasihat begini? Nah, kok ternyata Abi mengomentari hal-hal yang tidak efektif, ya, tidak bisa merubah orang lain ya, karena tidak ada komunikasi langsung, ya, ngomel-ngomel sendiri ya, ya. Itu kan ya, oh ya ternyata mereka juga merekam apa yang kita sampaikan, mereka juga ingat, nah, kita juga objektif, nah, bisa sama-sama lah ya memberikan nasihat. Nah, kurang lebih seperti itu ya tentang memberi keteladanan. Nah, kemudian yang kedelapan, mengajarkan betapa pentingnya ilmu ini. Nabi selalu mendorong betapa pentingnya mengejar ilmu. Dalam Islam, ilmu sendiri memiliki posisi yang sangat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah 11 ya. Ada orang awam yang kafir, kemudian di atasnya orang awam yang mukmin,
mukmin, dan ada yang paling atas mukmin dan alim. Yang menurut Abdullah bin Abbas derajatnya antara orang mukmin yang awam dan mukmin yang alim itu 700 derajat. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya sejauh 500 tahun perjalanan, Masya Allah. Sejauh langit dan bumi loh. Kali 700 itu. Nah, sehingga bagaimana itu kita motivasi kepada anak-anak supaya mereka menjadi para ulama. Tolabul ilm fardhatun ala kulli muslim ini. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Tidak ada muslimahnya ya. Jadi yang benar adalah walaupun di situ mengcover muslimah juga maknanya, tapi tekstualnya ala kulli muslimin. Dengan ilmu remaja tidak hanya menjadi pemahaman saja, akan tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat. Artinya dia juga bersikap yang aktif ya, tidak hanya pasif. Dengan ilmu Rasulullah mencetak generasi pemuda yang beriman, kuat, cerdas, dan siap menjadi pemimpin masa depan. Prinsip-prinsip seperti ini akan terus berkembang dan dapat diterapkan dalam mendidik remaja saat ini dengan tuntunan Islam yang lurus. Nabi itu punya pembantu ya, yaitu Anas bin Malik yang memang oleh ibunya, oleh Ummu Sulaim itu diwakafkan lah gitu ya. Ini anak saya Rasulullah yang masih kecil, silahkan menjadi pembantu. Tidak, Anas bin Malik ini membantu Rasulullah selama 10 tahun di Madinah. Sehingga dia walaupun jadi pembantu ya karena pembantunya majikannya adalah seorang Rasul yang alim, Anas juga menjadi orang yang alim. Dan di antara doa Rasul kepada Anas, Allahumma akfir malahu dan wa umrahu ya, ya Allah panjangkanlah usianya dan perbanyaklah hartanya, sehingga Anas ini termasuk sahabat yang usianya panjang sampai 100 tahun. Banyak tabi'in itu yang interaksinya dengan Anas bin Malik seperti Abu Hanifah dan juga sebagian dari para ulama yang lainnya ya, karena usianya panjang itu. Nah, itulah ya tentang ilmu. Dengan ilmu itulah para sahabat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ke-9 ya, bahwasanya pada saat kita mendidik anak-anak kita, berikanlah cinta kasih. Jadi at-tarbiyatu bil mahabbah, tarbiyatul hub, kita berikan cinta kasih. Menurut para sahabat Rasul ini merupakan sosok ayah dan kakak yang penuh dengan cinta kasih. Rasul bahkan tanpa ragu menunjukkan rasa sayangnya di depan masyarakat sehingga membuat anak-anaknya merasa dicintai. Bahkan kepada cucunya Hasan Hussein ya. Konsep mendidik anak ala Rasul yang ini sebenarnya sangat berbeda dengan sudut pandang laki-laki pada masa tersebut. Pada zaman itu laki-laki harus menjadi sosok maskulin dan bukannya lemah lembut terhadap anak. Padahal cara Rasul tadi justru sangat cocok dengan ilmu parenting sekarang ini. Menunjukkan cinta kasih kepada anak sama dengan mengajarkan anak agar juga mencintai orang tuanya. Anak yang kekurangan kasih sayang orang tua biasanya akan memiliki kepribadian yang kurang baik, bahkan bisa negatif ya. Jadi anak-anak yang suka bicara kasar ya, karena tadi diajak komunikasi oleh orang tuanya dengan cara-cara yang kasar. Tidak pernah mendapatkan cinta kasih sayang ya. Kalau para ahli parenting mengajarkan anak yang perempuan hendaknya akrab dengan ayahnya, supaya ayah itulah cinta pertama seorang laki-laki kepadanya. Ya, anak perempuan ya. Anak perempuan memposisikan ayah itu sebagai orang yang sangat mencintainya ya. Jadi dia tidak mengharapkan cinta dari laki-laki lain. Kemudian anak laki-laki diharapkan dekat dengan ibunya. Karena ibu adalah sosok perempuan yang memberikan kasih sayangnya. Kalau sudah tercukupi kasih sayangnya dari ibunya sebagai seorang perempuan, dia tidak menginginkan cinta kasih dari yang lainnya yang tidak pada tempatnya atau belum saatnya dia menikah itu. Nah, itulah beberapa teori yang sudah kita pahami bersama. Jadi inilah para ayah bunda sekalian, para ustadz-ustadz sekalian, ada 9 poin yang mudah-mudahan bisa kita terapkan untuk mendidik putra-putri kita, anak-anak kita, sehingga mereka menjadi generasi terbaik, menjadi khairu ummah, menjadi qurrata a'yun. Mereka adalah aset masa depan kita. Usia kita boleh terbatas, tapi anak-anak biologis kita yang utama itu insya Allah tidak terbatas.
anak-anak kita, mereka akan besar juga, mereka juga punya anak-anak lain, maksudnya kita punya cucu, cucu kita juga punya anak, itu terus tidak akan terbatas, mereka itu adalah aset panjang sesuai dengan masa dunia ini. Ada ya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.